Yang pertama adalah kondisi meteorologi itu dilihat berdasarkan faktor dispersi. Kondisi meteorologi di Samarinda dilihat dari curah hujan, hari hujan, dan penyinaran matahari, kemudian ada tekanan udara dan kecepatan angin, kemudian ada topografi, tutupan lahan, serta suhu udara dan kelembapan. Analisis ini kami lakukan di tahun berdasarkan data pada tahun 2020, di mana suhu udara dan kelembaban udaranya itu bernilai 29,4 derajat Celcius dan kelembaban udaranya sebesar 76%. Kemudian tekanan udara dan kecepatan anginnya di tahun 2020, tekanan udara sebesar 1008,9 mbs, serta kecepatan anginnya 3,6 knot. Kemudian curah hujan dan hari hujannya pada tahun 2020 curah hujan sebesar 181,7 mm dan rata-rata hari hujannya sebesar 21 hari. Kemudian penyinaran mataharinya pada tahun 2020 lama penyinaran matahari sebesar 49,3%. Untuk tutupan lahan sendiri, ini adalah tutupan lahan di wilayah Samarinda, di mana berdasarkan warna yang ada di dalam peta, tutupan lahan vegetasi atau sawah semak belukar menempati posisi yang terbesar, yaitu sebesar 562 km persegi atau sekitar 78,05% dari wilayah Samarinda. Kemudian pemukiman dan lahan kosong seluas 118 km persegi atau sekitar 16,39%, badan air seluas 28 km persegi atau sekitar 3,89%, tutupan awan seluas 8 km persegi atau sekitar 0,55%, dan hutan seluas 4 km persegi atau sekitar 0,12%. Berikut adalah wilayah topografi dari Kota Samarinda yang didominasi oleh kemiringan lahan yang cukup datar, yaitu sebesar 27,39%, pada kemiringan kurang dari 2%, dan seluas 25,47% pada kemiringan 2-15%. Berdasarkan klasifikasi kedalaman tanahnya, sebagian besar luas Kota Samarinda itu mencapai lebih dari 90 cm dengan luas 39.833 hektar atau 55,48%. Ini adalah hasil dari analisis dispersi dan turbulensi yang kami dapat. Pada grafik Windrose, ini diposisikan di stasiun meteorologi kelas 3 Teminggung Samarinda dengan koordinatnya 0 derajat 28 menit 57,8 detik selatan dan 117 derajat 9 detik 23,9 menit 9 menit 23,9 detik timur. Analisis ini dilakukan dari bulan Januari sampai Desember 2020. Untuk pola arah angin Kota Samarinda itu mempunyai dominan angin yang bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan presentasinya itu sebesar 6,8% sampai 17%. Kecepatan anginnya konsisten pada rentang 0,97 sampai 4,08 knot. Kemudian arah angin di Kota Samarinda tahun 2020 yang dominan itu ke arah tenggara, setelah itu diikuti oleh arah timur. Selanjutnya adalah analisis dispersi dan turbulensi, di mana analisis turbulensi itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu turbulensi mekanikal dan juga turbulensi termal. Untuk turbulensi mekanikalnya itu, polutan udara lebih mudah terdispersi ke arah tenggara dan timur dibandingkan ke arah barat daya dan timur tenggara. Kemudian kecepatan anginnya relatif, namun kemampuan dispersinya berbeda. Dengan analisis turbulensi termalnya, pada siang hari suhu permukaan bumi akan meningkat lebih cepat dibandingkan atmosfer, sehingga pada malam hari suhu permukaan bumi akan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan atmosfer. Nah, wilayah pemukiman di Samarinda itu memiliki suhu yang lebih tinggi, sedangkan di wilayah yang didominasi dengan semak belukar, hutan, dan daerah berbukit cenderung memiliki suhu yang lebih rendah, sehingga memperlambat laju dispersi polutan secara vertikal. Nah, kemudian ini adalah sumber-sumber emisi yang ada di Kota Samarinda dengan tingkat emisi gas rumah kacanya selama 10 tahun terakhir
sebesar kurang lebih 17 juta kandungan emisi. Kemudian sumber emisi di Kota Samarindanya tuh mayoritas dari industri dan kendaraan bermotor. Namun ada juga yang lain seperti kegiatan memindahkan batu bara yang biasa ada di Sungai Mahakam dan sekitarnya. Kemudian ada juga bandara atau emisi dari pesawat terbang. Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, dispersi itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama dispersi turbulensi mekanik dan turbulensi termal. Berdasarkan faktor turbulensi mekanik di Kota Samarinda, dispersi polutan di arah tenggara itu cenderung lebih di arah tenggara dan timur di arah tenggara dan timur cenderung lebih besar dibandingkan dispersi polutan yang terjadi di arah barat daya dan timur tenggara. Kemudian berdasarkan faktor turbulensi termalnya, dispersi polutan terjadi di wilayah pemukiman itu lebih luas dibandingkan dengan wilayah semak belukar, hutan, dan daerah berbukit. Hal ini disebabkan karena adanya inversi suhu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, cukup komprehensif lah ya. Ini Anda bikin Windrows-nya pakai data apa nih? Bulanan kah? Harian atau apa? Kalau untuk Windrows-nya sendiri pakai data bulanan gitu, Pak. Bulanan ya? Iya, tahun 2020. Kecepatan angin sama arah angin bulanan ya? Januari sampai Desember ya? Iya, Pak. Terus pakai apa Anda? Pakai aplikasinya? Software anu, Pak. Bentar saja. Pakai software WR plot itu, Pak. Oke. Ya. WR plot juga bisa, mudah. Cuma kok data Januari Desembernya nggak ada ya di laporannya. Putus. Ya. Iya, Pak. Sinyal saya sempat down tadi. Gimana? Kami pakainya yang di Windrows itu data bulanan tahun 2020, Pak. Oh, cuma kalau di laporan nggak ada ya kemarin ya? Belum dimasukin ya? Di Sepertinya laporanmu belum maksudnya? dimasukin, Pak. Tapi kami pakai di laporannya data tahunan. Rata-rata tahunan. Nah, oke. Iya. Kalau pakai data tahunan kan, kalau memang Windrows-nya ini Windows tahun 2020, paling tidak Anda bikin pakai datanya kan data bulanan tuh, gitu ya. Atau kalau harian mau rata-rata ya silakan, bisa saja gitu. Nanti ditambahkan saja datanya ya. Iya, bisa, Pak. Baik, Pak. Nanti ditambahkan data. Ini Anda dapat datanya dari mana? Kalau dapat datanya sendiri, kami dapat dari BMKG. Kalau yang 2020 itu dapat dari BMKG, Pak. Terus tuh kalau misalnya kalau kayak rata-rata 10 tahun terakhir itu dapatnya dari BPS. Ada juga kami cari dari BMKG juga, Pak. BMKG Temidung maksudnya ya? Iya, Pak, BMKG Temidung. Anda ke sana atau download?
dari internet yang data online BMKG, Pak. Oke, siap. Berarti di situ kan lengkap ya. Di situ lengkap ya. Baik. Iya, Pak. Nanti disajikan aja yang dari BMKG itu ya. Kalau misalnya Anda mengambil datanya data harian ya harian yang dimasukkan di laporan gitu ya. Kalau Anda mengambil data bulanan ya data bulanan yang dimasukkan di laporan gitu ya. Agar mengkonfirmasi ini untuk memperkuat argumen bahwa ini ternyata arah anginnya Samarinda itu menuju ke arah tenggara gitu ya. Berdasarkan windrush-nya ya. Baik, Pak. Tenggara ini berarti dia ke arah mana nih? Kalau di peta Google Earth Anda ini masuk di mana nih? Tenggarong ya? Sebulu gitu ya? Kok Sebulu sih? Tenggara. Iya sih. Enggak ya? Ke daerah sana ya, justru ya. Ke daerah Sangsanga gitu ya, berarti ya. Betul nggak? Kemana arahnya? Jadi turbulensi berdasarkan turbulensi dominannya. Ke wilayah mana? Halo. Maharani dengar saya nggak? Dengar, Pak. Iya, iya. Jadi ke kota mana? Turbulensinya ya? Kalau di Samarinda. Itu kan Anda upload di Google Earth tuh. Iya, Pak. Bentar, Pak. Saya cek. Ini nampaknya ke arah daerah situ ya. Di mana itu? Gitu ya. Kelihatannya ya. Oke, nanti ditambahkan ya. Berdasarkan itu tadi, faktor-faktor turbulensi dan sebagainya, itu ke arah mana kira-kira turbulensi pencemaran udara yang di wilayah Samarinda itu mengarah ke daerah mana gitu. Baik, Pak. Itu yang jadi penting, yang jadi kesimpulannya ya. Nanti diidentifikasi apakah aksi mekanik. Baik, Pak. Misalnya dia ke arah tenggara, nanti dilihat di Google Earth itu apakah ada yang mempengaruhi turbulensi mekaniknya gitu. Dan memang nah, data yang Anda ambil di BMKG itu pada ketinggian berapa? Karena Anda datanya itu kan ada gitu ya, suhu, kelembapan, arah angin, kecepatan angin, gitu. Itu tuh pada ketinggian berapa di BMKG diambil? Oke, jadi biasanya di BMKG itu pada ketinggian 10 meter. Pada ketinggian 10 meter, dia ngambil data-data itu. Nanti
itu yang jadi pertimbangan untuk menentukan turbulensi mekaniknya ya. Halo? Sinyal saya down lagi ya? Iya Pak, suara Bapak agak putus-putus. Oh gitu. Bentar. Video saya harus sebentar ya. Nah, video saya matikan supaya sinyal lebih bagus. BMKG itu biasanya ngambil data-data itu pada ketinggian 10 meter. Iya Pak. Jadi BMKG itu ngambil data biasanya pada ketinggian 10 meter. Maka data itulah yang Anda nanti gunakan untuk menganalisis dispersi mekanikalnya gitu. Misalnya ke arah tenggara. Ke arah tenggara itu kan bisa dilihat tuh kira-kira tinggi bangunan, faktor turbulensi mekanikalnya akan. Suara saya terdengar? Terdengar Pak, tapi tadi agak putus-putus lagi. Sekarang gimana, bagus? Lumayan Pak. Lumayan ya. Tapi yang saya omongkan tadi kalau Gokma dengar suara saya? Sama Pak, tadi sempat putus-putus juga Pak. Oke. Jadi prinsipnya itu data yang Anda ambil di BMKG itu pada ketinggian 10 meter. Jadi itu nanti yang Anda jadikan pertimbangan untuk, nggak dengar lagi pasti ya? Dengar Pak. Atau tidak gitu ya? Jadi kesimpulannya itu arahnya kemana, daerah mana sih yang kira-kira dilewati dominan oleh dispersi pencemaran udaranya, lalu kemudian apakah ada turbulensi mekanik di situ, gitu ya. Nanti ditambahkan di laporan itu ditambahkan tahunnya ya. Jadi kalau BMKG, Anda ngambil di mana, di BMKG tahun berapa Anda ambil. Gitu ya. Bisa gambaran turbulensi, dispersi, difusi di daerah Samarinda ya. Samarinda ini relatif agak jauh dari laut. Saya ingin melihat bagaimana faktor dispersi dan difusi untuk daerah yang dekat laut gitu ya. Coba kelompok Balikpapan. Silakan kelompok Balikpapan. Iya, Pak. Pak, tapi kelompok Balikpapan yang presentasi semuanya Terus gimana caranya? udah dibagi. Dioper-oper gitu? Udah dapat bagiannya masing-masing, Pak, di slide. Satu yang saya screen. Bukan. Oh ya, Gokma bisa dioper ke Danisa.
Yang di Danisa Alzura 57 ya, Gok. Oh iya, tunggu ya. Manggilnya Gok gitu kah? Harusnya Gokma gitu ya. Bebas saja, Pak. Nah, itu udah pindah tuh. Ya, jadi kami kelompok 2 membahas mengenai dispersi dan turbulensi pencemaran udara di Kota Balikpapan. Yang pertama itu ada gambaran umum wilayah, di mana Kota Balikpapan itu merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia. Kota Balikpapan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur merupakan kota yang terkenal akan hasil minyak bumi dan bahan tambang yang dimilikinya. Secara astronomis, Kota Balikpapan terletak di antara 1 derajat sampai 1,5 derajat lintang selatan dan 116,5 derajat sampai 117 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Balikpapan memiliki batas-batas, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Selat Makassar. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Balikpapan berada pada bagian timur Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan dan Selat Makassar. Kota Balikpapan memiliki luas wilayah sebesar 503,2 km persegi dengan wilayah administrasi yang terbagi menjadi 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut ialah Balikpapan Barat dengan luas wilayah sebesar 180,64 km persegi, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas wilayah sebesar 132,8 km persegi, Balikpapan Timur memiliki wilayah 130,69 km persegi, dan Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki luas wilayah sebesar 37,59 km persegi. Adapun Balikpapan Tengah dengan luas wilayah sebesar 10,77 km persegi. Dan Balikpapan Kota dengan luas wilayah sebesar 10,74 km persegi. Selanjutnya itu ada gambaran umum wilayah Kota Balikpapan. Jadi secara umum, Kota Balikpapan itu berada di ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan topografinya, sebagian besar wilayah Kota Balikpapan itu berada pada pemiringan lereng antara 15 sampai 40%, yaitu seluas 21.305,57 hektar atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan Kota Balikpapan. Selanjutnya itu secara morfologis, Kota Balikpapan itu terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanahnya itu potsolik merah kuning dengan lapisan topsoil yang tipis dan struktur tanahnya mudah mengalami erosi dan sedimentasi. Sedangkan 15%-nya wilayah merupakan daerah dataran di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya yaitu tanah aluvial. Sedangkan iklim Kota Balikpapan itu iklim tropis, memiliki kondisi tanah yang umumnya bersifat asam atau gambut dan didominasi tanah merah yang kurang subur bagi pertumbuhan tanaman. Lalu jenis batuan di Kota Balikpapan itu sebagian kecil di Kota Balikpapan terdiri dari jenis pasir kuarsa. Pasir kuarsa pada umumnya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kaca. Jenis batuannya yang ada di wilayah ini terdiri dari endapan permukaan dan batuan sedimen dan gunung api. Endapan permukaan berupa endapan aluvium, yakni endapan yang berupa lempung, pasir halus, pasir, kerikil, atau butiran batuan lain yang terendapkan oleh air yang mengalir.
umumnya tersebar di sepanjang pantai timur di sekitar Tanah Grogot, Teluk Adang, dan Teluk Balikpapan. Jenis batuan sedimen dan gunung api terdiri dari 3 formasi batuan, yaitu formasi Pulau Balang, formasi Balikpapan, dan formasi Kampung Baru. Selanjutnya, kondisi meteorologinya itu ada 4. Yang pertama curah dan hari hujan. Nilai rata-rata curah hujan selama kurun waktu 10 tahun terakhir dari tahun 2011 hingga 2020 adalah 236,43 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan adalah 18 hari. Nilai rata-rata suhu udara selama dari tahun 2011 hingga 2020 rata-ratanya 27,37 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udaranya rata-ratanya 5,45%. Nilai rata-rata kecepatan angin dari tahun 2011 hingga 2020 adalah 4,04 knots dan rata-rata tekanan udaranya adalah 1010,59 mps. Sedangkan penutupan lahannya, luas penggunaan lahan berkisar sebesar 50.330,57 hektar dengan persentase lahannya 100%. Selanjutnya, analisis dispersi dan turbulensi. Untuk Windrush sendiri, kelompok kami itu menggunakan data kecepatan angin dan arah angin di Kota Balikpapan pada tahun 2020, tepatnya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Namun dari data tersebut ada kurang akurat karena ada beberapa data yang masih kosong, belum dilakukan pengukuran. Untuk Windrush sendiri itu merupakan suatu grafik yang menggambarkan kecepatan angin dan arah angin di suatu wilayah pada waktu tertentu, dan itu diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelas berdasarkan kecepatan anginnya. Untuk Kota Balikpapan sendiri pada tahun 2020 itu arah angin dominannya itu ke arah barat daya dan juga timur laut, namun lebih banyak ke barat daya yang mengarah ke daerah Penajam. Untuk arah tenggara sendiri itu disimbolkan dengan warna biru laut dengan kecepatan 0,97 sampai 4,08 knots. Untuk arah barat daya itu disimbolkan dengan warna biru laut, hijau tua, dan hijau muda, di mana biru lautnya 0,97 sampai 4,08 knots, hijau tua 4 sampai 4,08 knots sampai 7 knots, dan hijau mudanya 7 sampai 11,08 knots. Untuk arah barat laut itu sendiri disimbolkan dengan warna biru laut 0,97 sampai 4,08 knots. Untuk arah utara itu juga sama dengan arah barat laut, sedangkan arah timur laut itu hampir mirip dengan arah barat daya, namun lebih sedikit presentasinya, disimbolkan dengan warna biru laut, hijau tua, dan hijau muda. Selanjutnya yaitu sumber pencemaran. Sumber pencemaran yang terdiri yang ada di Kota Balikpapan terdiri dari beberapa sumber pencemar. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber emisi pencemar udara di Kota Balikpapan. Yang kedua yaitu bandara internasional. Alat transportasi udara ini merupakan salah satu sumber emisi pencemar udara bergerak spesifik di Kota Balikpapan. Yang ketiga yaitu kebakaran hutan. Kasus kebakaran hutan di sekitar dan daerah Kota Balikpapan juga menjadi sumber emisi pencemar udara tidak bergerak spesifik. Yang keempat yaitu pembakaran sampah. Sumber emisi tidak bergerak spesifik juga dapat dihasilkan dari pembakaran sampah oleh masyarakat di Kota Balikpapan. Yang kelima yaitu perusahaan dan industri. Banyaknya perusahaan dan industri di Kota Balikpapan merupakan sumber emisi pencemar udara tidak bergerak seperti PT Pertamina, LTU, dan PLTD yang
berdiri di Kota Balikpapan. Selanjutnya yaitu analisis dispersi dan turbulensi mekanikal dan termal terdiri dari sumber pencemar tidak bergerak dan sumber pencemar tidak bergerak spesifik. Adapun sumber pencemar tidak bergerak yaitu faktor dispersi dan turbulensi termal, emisi yang dikeluarkan dari cerobong industri penyulingan minyak dan gas milik PT Pertamina akan menghasilkan emisi pencemar udara yang bergerak dan terdispersi di atas permukaan perairan pantai Kota Balikpapan. Hal ini berkaitan erat dengan angin darat dan angin laut serta suhu permukaan laut dan daratan. Faktor dispersi dan turbulensi mekanikal, hasil analisis dengan faktor dispersi dan turbulensi mekanikal dipengaruhi oleh suhu, kecepatan angin, dan topografi PT Pertamina yang berada di pinggir pesisir pantai Kota Balikpapan, sehingga emisi yang dihasilkan akan bergerak dan menyebar ke area perairan pantai Kota Balikpapan. Selanjutnya yaitu sumber pencemar tidak bergerak spesifik. Faktor dispersi dan turbulensi termal. Analisis dengan faktor turbulensi termal dapat dilihat dari suhu, arah, dan kecepatan angin dan curah hujan, kebakaran hutan dan lahan, serta arah dan kecepatan angin pada bulan September yang lumayan tinggi menyebabkan kabut asap hasil pembakaran hutan dan lahan tersebar kemana-mana dan mengganggu aktivitas penduduk bahkan mengganggu sistem pernapasan manusia. Faktor dispersi dan turbulensi mekanikal, menurut data pada bulan Januari hingga September, arah angin dan kecepatan angin membuat asap hasil kebakaran hutan dan lahan mengikuti arah angin dan kecepatan angin dikarenakan arah angin dan kecepatan tidak konsisten membuat pencemaran udara dengan persebaran yang tidak merata. Selanjutnya, analisis dispersi dan turbulensi termal dan mekanikal sumber pencemar bergerak. Untuk faktor dispersi dan turbulensi termal, hasil analisa dengan faktor turbulensi termal, karena faktor termal tidak dipengaruhi oleh topografi, maka pencemaran udara mengalir ke atmosfer dengan cepat, karena tempat pencemaran udara kendaraan di jalan raya. Selain itu juga dipengaruhi oleh suhu, di mana suhu di Kota Balikpapan itu pada siang hari cenderung lebih panas dibandingkan pada malam hari, yang menyebabkan perbedaan pada pergerakan pencemaran udara atau dispersi pencemaran udara. Kemudian faktor dispersi dan turbulensi mekanikalnya. Analisa dengan faktor turbulensi mekanikal menunjukkan bahwa pencemaran udara tidak tersebar kemana-mana. Pencemaran udara dari kendaraan hanya akan mengelilingi tempat pencemar yang disebabkan oleh kondisi topografi di Kota Balikpapan, yang dimana topografi Kota Balikpapan itu didominasi dengan perbukitan, sehingga menyebabkan terhalangnya pencemaran udara. Selain itu, banyaknya juga gedung dan bangunan bertingkat juga dapat menghalangi penyebaran dispersi pencemaran udara di Kota Balikpapan. Selanjutnya, analisis dispersi dan turbulensi termal dan mekanikal sumber pencemar bergerak spesifik. Untuk faktor dispersi dan turbulensi termalnya, emisi ini akan langsung terdispersi di udara ketika pesawat tersebut terbang. Analisa faktor turbulensi termal ini tidak dipengaruhi oleh kondisi topografi dan bangunan di permukaan bumi, melainkan dipengaruhi oleh intensitas penyinaran matahari dan suhu udara serta kecepatan angin di udara. Hal ini akan menyebabkan perbedaan gradien suhu di atmosfer sehingga dikatakan sebagai turbulensi termal. Selanjutnya, faktor dispersi dan turbulensi mekanikal. Ketika pesawat terbang beroperasi, baik saat taxiing, take off, mengudara maupun saat landing akan menghasilkan emisi pencemaran udara. Sebelum pesawat terbang itu take off dan mengudara, pesawat terbang akan melakukan taxiing out dan taxiing in, di mana taxiing out itu terjadi pada saat pesawat
perlahan bergerak di lintasan sebelum lepas landas. Sedangkan taxiing in terjadi pada saat pesawat terbang itu bergerak secara perlahan di lintasan setelah mendarat. Baik taxiing out maupun taxiing in, pesawat terbang akan mengeluarkan emisi pencemaran udara di permukaan bumi dan dekat area bangunan atau bandara. Sehingga hal ini memungkinkan terjadinya penyebaran dispersi dan turbulensi pencemaran udara secara mekanikal. Ketika pesawat terbang mengudara seringkali melewati pegunungan dan perbukitan, yang mana hal ini juga memicu terjadinya turbulensi mekanikal. Kesimpulan dari presentasi ini berdasarkan analisis sumber pencemar, dispersi dan turbulensi pencemaran udara di Kota Balikpapan. Di atas dapat disimpulkan bahwa sumber emisi pencemaran udara di Kota Balikpapan terbagi menjadi 4, yaitu sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik. Sumber bergerak di Kota Balikpapan terdiri atas hasil pembakaran bahan bakar dan gas buang dari kendaraan bermotor, baik mobil, motor, maupun alat transportasi darat lainnya. Salah satu sumber bergerak spesifik di Kota Balikpapan yaitu pesawat terbang di Bandara Internasional Swingen, Balikpapan. Adapun sumber tidak bergerak yang ada di Kota Balikpapan salah satunya adalah industri penghilangan minyak dan gas PT Pertamina. Sedangkan salah satu sumber tidak bergerak spesifik di Kota Balikpapan berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Faktor dispersi dan turbulensi pencemaran udara dibagi menjadi 2, yaitu turbulensi mekanikal dan turbulensi termal. Turbulensi mekanikal umumnya dipengaruhi oleh kondisi topografi seperti kemiringan lereng, pegunungan dan perbukitan serta faktor adanya bangunan. Selain itu, suhu dan kecepatan angin juga mempengaruhi penyebaran dan turbulensi pencemaran udara secara mekanikal. Adapun turbulensi termal dipengaruhi oleh perbedaan inversi suhu di atmosfer dan intensitas penyinaran matahari. Pergerakan polutan emisi pencemaran udara akan ditentukan juga oleh pergerakan angin, baik arah angin maupun kecepatan angin yang ada. Sekian, terima kasih. Baik, ya. Suara saya kedengar ya? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kalau dilihat dari kecepatan angin gitu ya, bahwa Balikpapan ini dia memiliki kecepatan angin di atas Samarinda. Jadi rata-ratanya 4 knot lebih gitu ya. Kalau di Samarinda kurang dari 4 knot saya lihat. Jadi faktor kecepatan angin itu juga mempengaruhi faktor dispersi. Jadinya ya. Tadi arahnya ke arah dominan. Jadi kalau melihat windrush itu dilihat aja arah dominannya kemana gitu ya. Jangan dilihat semuanya, tapi dilihat arah dominan. Kalau di Balikpapan di mana tadi? Arahnya ke arah mana? Arah angin dominannya ke Pak, ke barat daya. Tepatnya di Teluk Balikpapan sama Barat daya ya? Ya, sama Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oh, jadi ini pengukurannya di mana? Di bandara atau di bandara ya? Di BMKG bandara? Iya Pak, bandara. Bandara Swingen ya. Jadi kan kalau melihat windrush ini, lihat sumbernya dari mana gitu. Maka nanti di laporan disebutkan sumber ini diambil di mana gitu ya. BMKG itu posisinya di mana. Makanya BMKG itu selalu dia dikasih titik koordinat supaya ketahuan areanya itu di mana. Disitulah diukur angin, kecepatan angin dan sebagainya gitu ya. Karena ini terkait dengan nanti wujud windrushnya. Lalu nanti disimpulkan ke arah mana sih sebetulnya itu dispersi pencemaran udaranya itu muncul gitu. Jadi ke arah mana? Tadi ke Teluk Balikpapan, terus kemungkinan ke PPU justru ya. Iya, Oke, Pak, kecepatan anginnya sangat tinggi gitu ya. Tetapi mungkin faktor
turbulensi mekaniknya saya kira Balikpapan lebih besar dibanding dengan kota-kota lain gitu. Jadi mungkin ada beberapa bangunan-bangunan yang jadi dilihat lagi tadi seperti yang saya bilang bahwa pengukuran ini diukur pada ketinggian 10 meter gitu ya. Nah, apakah itu nanti terjadi proses turbulensi mekanik itu di mana gitu. Itu kan arahnya ke PPO tadi ya. Apakah di situ mengalami proses turbulensi mekanik atau tidak? Gitu saya juga enggak ini ternyata justru ke arah situ ya. Karena Balikpapan kan dikelilingi laut. Saya kira kalau arahnya ke situ jadi aman gitu ya, kecuali arahnya justru ke arah pemukiman gitu. Pemukiman. Ya, oke. Okay. Paling tidak ini nanti bisa jadi ini jadi apa namanya? Informasi gitu ya, terjadinya proses dispersi pencemaran udara di Kaltim. Oke, Balikpapan. Selanjutnya kita ke arah yang jauh dulu deh. Bagaimana dengan kondisi yang ada di Bro itu pinggir laut, tapi yang banyak ini saya kira yang banyak tambang dan sebagainya mungkin Kubar kali ya yang agak jauh dari laut ya. Ini bagaimana terjadinya? Kubar, kelompok Kubar siap? Kelompok Kubar? Mana kelompok Kubar? Iya, Pak. Oke. Ya silahkan dioper ke Alfi. Alfi ya? Iya, Pak. Sebentar, kayaknya audio Alfi nggak kondusif nih. Ya. Kayaknya lagi arisan. Atau ada mbak saya di rumah. Ya. Ya itulah kalau online itu. Atau ada yang bisa overhandle Alfi kah? Kelompok lain kan banyak tuh. Isna bisa nggak? Atau siapa? Tiara? Atau yang lain tuh, siapa? Mana nih? Pasukan Saya yang lain. bisa share screen, Pak. Tapi nggak bisa. Tapi agak nggak kondusif di sini. Nggak, maksudnya kalau temanmu bisa overhandle nggak apa-apa. Adakah? Mana kelompoknya Alfi? Tiara bisa Pak kayaknya atau Kak Fatur. Mana Tiara? Iya Pak, saya aja Pak. Oke. Ini yang lain nggak ngaktifkan video pada posisi di mana ya? Mana nih? Ya, diaktifkan dia ya. Ya. Karena Anda harus pada posisi ready. Ya. Pak, permisi, Ya. saya mau nanya. Absen di MOS belum dibuat ya, Pak? Iya, saya lupa. Oke, segera. Lanjut. Biar saya buatkan.
Ayo silakan siapa? Alfi juga nggak apa-apa deh. Terlihat Kak, Pak? Ya. Sebentar. Sebelum ini saya tanya dulu Alfi ya. Alfi ini Anda ngambil di mana datanya? Kubar ya? Di Kubar? Iya, ya di wilayah Kubar Pak. Cuman kami kan ini Kubar ini agak sulit kan Pak di data-datanya itu. Jadi kadang kami itu dari jurnal BMKG karena di Kubar sendiri stasiunnya tuh nggak ada kan Pak. Jadi kadang kami nyari-nyari di website. Oke. Yang penting ada rujukannya aja dulu Alfi. Saya paham kesulitan data untuk yang agak jauh-jauh ya. Mahulu itu juga belum ada. Kubar itu juga saya lihat belum ada gitu ya. Ada mungkin di dinas-dinas pertanian dan kemungkinan juga itu tidak update gitu ya karena UPT BMKG itu nggak ada gitu ya. Oke, hanya saja ini adalah studi untuk melihat dispersi, sumbernya bisa dari mana aja. Artinya ketika Anda nanti melakukan analisis seperti ini, Anda tidak hanya berfokus pada BMKG juga nggak apa-apa. Misalnya Anda ambil dari misalnya ada perusahaan sawit di situ gitu ya, yang dia mengukur iklim itu nggak apa-apa. Anda ambil data curah hujannya, Anda ambil arah anginnya dan sebagainya boleh gitu ya. Jadi untuk iklim itu boleh bersumber dari mana aja asal dia valid. Oke. Lanjut kalau gitu Alfi, lanjut. Alfi? Iya Pak. Ya. Nah, Alfi ini ragu-ragu, saya dengar ragu-ragu. Karena arisonya baru dimulai kan? Teman saya yang mulai Pak dari saya. Oke. Saya nganu share screen-nya. Oke. Yang pertama itu ada gambaran umum wilayah dari Kubar. Next. Nah, Kubar ini pusatnya itu ada di Sendawar. Baru pada tahun 2013. Bapak, kedengaran nggak sore? Dengar? Jelas? Oh, ya. Dengar kok. Asal nggak arisan dengar. Iya. Baru pada tahun 2013 ini dimekarkan menjadi Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Baru luasnya itu 16.313. Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kubar ini ada Kabupaten Mahakam Ulu di sebelah utaranya, Pak. Di Kabupaten Kukar ini ada di bagian sebelah timur dari Kubar. Kemudian Kabupaten Panajam Pasir Utara itu di sebelah selatan dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Baru di daerah Kubar sendiri ini memiliki kemiringan landau yang sampai curam. Lanjut. Selanjutnya mengenai kondisi meteorologi. Jadi dari curah hujannya rata-ratanya ialah rata-rata hari hujan curah hujan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 284,5 dan yang terendah pada tahun 2018 sebesar 4,77.
dari curah hujan ini kita mengambil data dari dalam angka, ada filenya di BPS, kita dapat data curah hujannya, tetapi ada beberapa data dari tahun-tahun tertentu itu dia tidak terdeteksi datanya, jadi tidak dimasukkan dalam kubar dalam angka itu. Kemudian untuk hari hujannya, rata-rata hari hujannya terendah pada tahun 2016 sebanyak 6 hari dalam setiap bulannya, dan yang tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 21 hari dalam setiap bulannya. Kemudian untuk suhunya kita ibarat yang masuk iklim tropika humid dengan temperatur rata berkisar 22 derajat hingga 36 derajat. Untuk kelembaban udaranya, kita hanya mendapatkan data di tahun 2020 juga bersumber dari kubar dalam angka dalam file PDF-nya. Pada tahun 2020 ini kelembaban udara tertinggi pada bulan Juni sebesar 79,57% dan yang terendah pada bulan Februari sebesar 70,09%. Kemudian untuk kecepatan dan arah angin, untuk kecepatan dan arah angin ini kami sangat terkendala karena datanya kayak agak kurang gitu, dan sumber yang didapatkan untuk kecepatan dan arah angin kurang detail. Jadi sehingga kami tidak bisa menjadikan kayak data-data dalam bentuk begitu seperti data-data meteorologi yang lainnya. Dan juga di file yang kita dapatkan itu kecepatan angin rata-ratanya malam hari sekitar 4 sampai 7 km per jam dengan sedikit tembusan angin ke arah selatan. Rata-rata pada pagi hari yaitu 7 hingga 14 km per jam dengan hembusan angin pelan dari selatan ke barat. Rata-rata siang harinya yaitu sekitar 18 hingga 20 km per jam dengan hembusan angin ke barat. Dan rata-rata pada sore hari yaitu 4 sampai 18 km per jam dengan hembusan angin pelan ke utara. Kemudian untuk penutupan lahannya sendiri ialah area penutupan lahannya pada tahun 2009 sebesar 3.293.607 hektar dan pada tahun 2013 sebesar 3.293.607 hektar juga. Jadi untuk penutupan lahan ini kita hanya bisa mendapatkan file dalam bentuk PDF dari internet yang dia itu sumbernya kisaran 2009 hingga 2013. Jadi untuk yang tahun 2011 hingga 2020 kami masih kesulitan dapat. Jadi yang kami masukkan, yang kami dapat ini hanya dari 2009 hingga 2013. Selanjutnya ada sumber emisi. Pertama ada emisi bergerak. Emisi yang disebabkan karena mobil atau motor yang digunakan penduduk Kutai Barat. Sumber emisi bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berada dari kendaraan bermotor. Karena wilayah Kabupaten Kutai Barat memiliki jumlah penduduk saat ini sebesar 165.903 penduduk yang sangat memungkinkan setiap orang penduduk memiliki kendaraan pribadi termasuk motor. Kemudian ada emisi bergerak spesifik, yaitu aktivitas perkapalan menyumbangkan gas CO, CO2, dan SOx di kubar. Kemudian ada emisi tidak bergerak, emisi yang disebabkan oleh aktivitas perkebunan karet dan kelapa sawit. Kemudian ada emisi tidak bergerak spesifik, yaitu terjadinya kabut asap di sekitar wilayah Kalimantan Timur akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya lanjutkan ini grafik Wendel. Jadi grafik Wendel ini menunjukkan dan angin. Ini berdasarkan arah hembusannya. Bisa kita lihat berdasarkan
gambar paling ke utara, ke barat, memiliki aliran yaitu didominasi 3 sampai 5,7 M per S. Di bagian timur itu lebih sedikit dibandingkan arah barat, yaitu dengan 2,1 sampai 5,8. Adapun aliran di bagian selatan itu tidak ada aliran anginnya. Dan juga aliran angin ke arah barat itu lebih banyak dibandingkan selatan dan timur, yaitu 3,1 sampai 5,7. Dan rata-rata arah angin di Kabupaten Kutai Barat tahun 2017 itu dominannya mengalir ke utara. Jadi untuk arah penyebaran polusi sendiri dari ada 2, yaitu turbulensi termal dan turbulensi mekanik. Untuk turbulensi termal, penyebaran polusi udara di Kabupaten Kutai Barat terjadi pada saat siang hari dengan arah vertikal, sedangkan pada malam hari penyebaran polusi udaranya secara horizontal. Untuk turbulensi mekanik, rata-rata arah angin di Kabupaten Kutai Barat tahun 2017 yaitu mengalir ke arah utara sesuai dengan grafik windrows tadi, dan barat laut dan timur laut, namun penyebarannya lebih dominan ke arah utara. Untuk kesimpulannya sendiri, dari data-data kami itu berdasarkan analisis dispersi penyebaran pencemaran udara yang ada di wilayah Kabupaten Kubar yang telah diketahui pada grafik windrows bahwa penyebaran pencemaran udara lebih dominan ke arah utara. Pada wilayah Kabupaten Kutai Barat, turbulensi yang terjadi yaitu turbulensi termal dan mekanik. Turbulensi termal terjadi pada siang hari. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan suhu bumi pada saat siang hari yang panas karena paparan sinar matahari sehingga menimbulkan tekanan dan menyebabkan arah penyebaran vertikal. Sedangkan faktor turbulensi mekanik terjadi pada malam hari dikarenakan oleh keadaan suhu bumi pada malam hari yang dingin sehingga arah menjadi horizontal dan aliran angin yang bergerak akan melewati bukit, hutan, gunung, gedung, dan bangunan atau penutupan-penutupan lahan. Terima kasih. Baik. Kalau dilihat dari ini, apa namanya? Kecepatan anginnya ini dia pakai ya. Ini Anda bikin windrowsnya menggunakan data apa ya? Untuk windrowsnya ini kita tidak bikin Pak, karena kita agak kesulitan dapat data-data kecepatan yang gitu nah Pak. Jadi kita pas nyari itu kita ada sumber gitu dari
laporan-laporan juga di internet gitu kan Pak, tapi dia nggak menyebutkan data-data secara spesifik kayak data yang kita dapat curah hujan, hari hujan gitu Pak. Jadi dia langsung dalam bentuk paragraf. Nah jadi kita kelemahannya kita ini kita nggak tahu bagaimana secara detailnya gitu Pak. Tapi yang kita dari ini kita tahu artinya ke arah mana, dominannya ke arah mana gitu aja Pak. Iya, maksud saya di sini kan ada di laporan kan ada ini nih, ada Winrose-nya gitu. Iya, Sumbernya Pak. dari mana? Dari laporan-laporan Pak, langsung kita copy gitu Pak. Karena kita mau bikin Winrose, kita kekurangan data kecepatan arah anginnya gitu Pak. Oke. Berarti karena Anda pakai datanya orang dikasih itu ya? Iya Pak. Dikasih sumbernya ya? Iya. Nanti Anda dikiranya plagiat, nanti orangnya ngamuk. Iya Pak. Nah, paling tidak itu atau Anda bisa aja nanti download di pencatatan cuaca yang internasional. Di WMO itu mengeluarkan juga yang dia ngerilis data juga gitu ya. Tapi data kumpulan BMKG sedunia gitu ya. Dia agak jadi makro tapi paling tidak ada data lah gitu ya ketika Anda memasukkan itu. Coba nanti dibuka lagi, dicari di itu untuk data-data yang internasional yang punyanya WMO, nanti siapa tahu bisa relevan gitu ya. Paling tidak untuk melengkapi ini. Baik, nanti data-data yang diambil dari tempat lain itu dikasih rujukannya sumbernya dari mana gitu ya. Oke. Baik, saya kira presentasi tugas cukup ya. Saya akan menambahkan sedikit, kita lanjut di teori. Nanti prinsipnya adalah di tugas Anda ini satu, sumber harus jelas tahun berapa diambil di mana. Yang kedua, coba direview lagi nanti terkait dengan turbulensi mekanik. Ya. Karena perkembangan kota juga terus berkembang gitu ya. Khususnya Balikpapan tuh cepat banget itu. Di pinggir lautnya sudah gedung-gedung semua gitu. Saya kira pasti akan terjadi turbulensi mekanik di situ. Maka ketika nanti misalnya itu pengembangan industrinya pada areal yang diperkirakan itu menjadi sumber turbulensi tadi, saya kira jadi berbahaya gitu ya. Gitu. Terus Anda di kesimpulan arahnya dominannya tahu, maka nanti di area mana sih kira-kira yang akan terkena dispersi pencemaran udara dan turbulensinya di mana gitu ya. Oke, saya lanjut dulu di materi. Ini masih terkait dengan turbulensi ya. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke. Secara umum dari berbagai turbulensi itu, ini gambar stack ceritanya ya. Ini stacknya, ini permukaan tanahnya, lalu ini bentuk turbulensinya ya. Ada 6 kalau dari semua yang saya tampilkan kemarin yang turbulensi ini plumnya. Ini adalah gambar turbulensi plumnya ya. Kelihatan ya garisnya ya? Kelihatan. Jadi secara umum
dari berbagai tipe-tipe turbulensi itu ada 6 tipe sebetulnya. Hanya ada 6 tipe turbulensi itu. Yang pertama yaitu turbulensi looping atau apa namanya speed. Nah, ini turbulensinya ya pokoknya ya. Oke. Kalau begini, Anda kan sudah tahu nih bahwa ini dipengaruhi oleh, kalau ini pasti dipengaruhi oleh inversi suhu atau thermal turbulensi, gitu ya. Jadi ini dari atas ke bawah dia. Ini cirinya dia terjadi pada udara yang cerah disertai panas matahari yang menyengat di permukaan bumi. Gitu ya. Karena ini panas, maka permukaan bumi ini panas, dia tekanannya lebih tinggi. Maka dia itu cenderung begini. Terus terjadi akibat turbulensi konveksi dengan kecepatan angin yang berselang. Dia akan jadi seperti ini. Lalu kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Dia menyebar ke atas dan ke bawah itu merata. Kalau diambil garisnya itu bisa begini. Dia merata gitu ya. Kira-kira jaraknya ini dengan ini itu sama gitu. Kurang lebihnya sama. Jadi pada kondisi ini, atmosfer itu pada kondisi yang netral. Lalu cenderung stabil dia. Dia tidak naik turun. Kemudian kondisi seperti ini itu biasanya dipengaruhi oleh turbulensi mekanik. Untuk thermalnya sangat kecil. Jadi bisa dibilang ini inversi suhunya sangat kecil. Lalu ada ini disebut sebagai turbulensi bentuk tirus atau koneng. Lalu kemudian ada hamburan atau fanning. Inversi ini karena arah angin itu dia cenderung horizontal. Jadi kan pengaruhnya itu dibatasi oleh inversi suhu sama kecepatan angin ya. Kalau secara horizontal ini kan dipengaruhi oleh gradien suhu pada posisi horizontal ya, bukan pada posisi vertikal. Nah, ini karena adanya gradien secara horizontal. Gradien suhu biasanya nanti akan terbentuk turbulensi hamburan seperti ini. Ya, inversi suhu vertikalnya ini tidak ada atau kecil, tetapi inversi suhu yang ininya yang tinggi. Kemudian ada yang berbentuk kabut. Berbentuk kabut ini dia cenderung dia tidak naik. Ini adalah pembatasnya ada di sini. Dia akan cenderung turun ke bawah. Kalau ini karena faktor inversi thermal. Ya, biasa disebut sebagai bentuk kabut. Yaitu biasanya terjadi pada pagi hari sehingga ini akan dipengaruhi oleh panas matahari karena pagi hari gitu ya. Jadi ini biasanya akan terjadi perubahan suhu yang tadinya bumi itu dingin dia mulai panas sampai dengan batas cerobong. Jadi kalau pagi hari itu masih begini, dia belum bisa rilis sampai di atas cerobong. Jadi kalaupun memang ini dikeluarkan emisinya gitu ya, dia tetap aja di atas cerobong ini sampai batas ini gitu ya. Dia nyampe batas ini aja, dia belum bisa naik ke atas. Kecenderungannya seperti itu ya. Yaitu ini disebut sebagai bentuk kabut atau fumigation. Terus yang kelima
adalah bentuk atas atau lufting ada dia. Nah, ini biasanya terjadinya siang hari atau sore hari. Kenapa seperti ini? Kemarin kita sudah pelajari ya. Kalau sore hari, karena bumi itu cepat dingin dan dia cepat panas, karena sore hari, ketika matahari sudah mulai hilang, maka bumi ini akan lebih cepat dingin dibandingkan dengan atmosfer. Kejadiannya jadi seperti ini. Sore hari itu cenderung udara di atas permukaan bumi itu cenderung lebih bagus dibanding dibanding pagi hari sebetulnya. Kalau dilihat dari turbulensi termalnya, gitu ya. Oke ya. Jadi gitu. Kalau sore hari itu justru plumnya ini belum ke bawah stack, dia masih di atas stack. Tapi kalau pagi hari itu sebetulnya justru plumnya itu tidak menembus ke atas stack, tapi di bawah stack. Jadi dia masih di bawahnya cerobong. Dia muter-muter di situ aja pagi hari itu. Lalu kalau sore justru dia di atas stack. Dia di atas cerobong. Dia belum bisa ke bawah. Karena apa? Inversi suhu bumi. Jadi tekanannya masih tinggi, tekanan di atas cerobong dibanding dengan di bawah cerobong. Gitu ya. Ini disebut sebagai turbulensi bentuk atas. Jadi saya nggak tahu apakah kalau olahraga itu olahraga lari di outdoor itu bagus di pagi hari atau sore hari ya. Kalau dilihat dari ini. Dari sisi turbulensi pencemaran udaranya. Jadi hati-hati ketika Anda outdoor gitu ya. Sebetulnya paparan polutan udara yang dirilis oleh emisi itu dipengaruhi oleh ini gitu. Dipengaruhi oleh ini. Lalu ada kalau ini terjadi dua. Jadi antara fumigation sama floating. Ini ada prosesnya seperti ini. Ini ketika dia transisi. Gitu ya. Biasanya ini transisi kalau sudah mulai ya sore menjelang malam gitu ya. Dia posisinya transisi. Jadi dari atas ke bawah. Dia hanya pada posisi dua gini. Di atas sedikit cerobong dan di bawah sedikit cerobong. Jadi kalau dilihat itu ada 6 bentuk turbulensi dari yang kita lihat sebelumnya kemarin yang ada fotonya itu ya. Masih ingat yang ini kan? Ini masih ingat kan? Itu ya. Oke. Itu ada 6. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11, Pak. Oke, jam 11. Ini dulu ada yang mau ditanyakan? Yang bentuk-bentuk turbulensi? Bentuk-bentuk turbulensi ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Misalnya ini. Sekarang kita mau ini. Sekarang kita akan berhitung menggunakan persamaan pemodelan kira-kira. Misalnya di sini ada rumah. Jarak antara stek dengan rumah ini misalnya 2 km gitu ya.
Tentu saja kalau dari sini, dari sumber ini, ketika rilis ke arah sana, itu berarti dia kan ini mengalami proses difusi dan dispersi ya. Dispersi dan difusi. Ini ya. Nah, artinya pertanyaannya adalah ketika dia rilis dari sini, dari sumber emisinya ke arah ke sana, ini kan jadi berarti kan ini posisinya di udara ambien kan ya, ambien, bukan ambien ya, ambien. Posisinya di udara ambien ya. Kalau ini posisinya ada sebagai emisi. Ya, kalau di dalam teropong masih emisi, lalu keluar dia menjadi udara ambien. Maka dalam perjalanannya tadi, misalnya dari sini ke sana, itu berarti dia mengalami proses dispersi dan dia mengalami proses difusi. Betul nggak? Maka konsentrasi pencemar udara ini, dia akan berubah seiring dengan jarak. Seiring dengan jarak ke sana ya. Pertanyaan saya, apakah ketika nanti 2 km, 5 km misalnya gitu ya, jaraknya ya, itu apakah terjadi pengurangan konsentrasi polutan udaranya nggak menurut Anda? Iya, Pak. Ya. Karena di perjalanannya dia itu mengalami proses ini tadi, difusi dan dispersi pencemaran udara. Gitu ya. Maka sekarang kita akan coba berhitung jika pada parameter tertentu di sini yang dikeluarkan oleh STEC, misalnya gitu ya, ada SO2, ada NO2, ada CO. Keluar dari STEC, pada jarak 2 km, misalnya rumah ini 2 km, berapa sih sebenarnya konsentrasinya? Berapa SO2 yang ada di sini? Berapa NO2 yang ada di sini? Berapa konsentrasi CO yang ada di sini? Nah, kita akan berhitung bagaimana persamaan pemodelannya. Kira-kira gitu ya. Ini dulu, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Oke. Ini kelihatan whiteboard saya? Terlihat, Pak. Oke. Nanti kita dekati dia, itu dengan persamaannya Pascual-Gilbert sama persamaannya si Gaussian. Misalnya saya punya garis seperti ini. Saya punya garis seperti ini. Ke sono,
ini ke sono, ini ke sono. Nah, ini adalah stack. Ini stacknya ya. Ini adalah plumnya. Anda mungkin sering ini ya, sering. Jadi kalau di titik ini di sini, di titik ini ya, ini X-nya berapa? Y-nya berapa? Z-nya berapa? Yang datar ini berarti, yang horizontal ini berarti X. Ini Y. Ini Z. Titik yang ada di sini, yang di hitam ini berarti X, Y, Z-nya ada berapa? X, Y, Z-nya berarti 0, Pak. 0. Ya, ini Anda bayangkan bahwa ini stack, ini cerobong ya. Dia ke sana, dia arahnya ke sana. Arah plumnya. Oke. Kalau saya punya titik di sini, berarti titik ini gimana koordinatnya? Koordinatnya? X-nya berapa? Apakah ada nilai X di sini? Kalau di sini? Ada, Pak. Ada. Berarti di sini X, koma. Apakah ada nilai Y di situ? Tidak ada, Pak. Berarti dia 0. Apakah dia ada nilai Z di situ? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi ketika dia posisinya ada di sini, maka dia nanti koordinatnya ada X, 0,0. Ini nanti kita gunakan untuk berhitung berapa sih sebenarnya konsentrasi plum ini jika dia di bawah sini, di titik sini. Di titik sini. Lalu kemudian saya punya koordinat juga di sini. Kalau ini, pertanyaan saya, koordinatnya, oke, ini kurang lengkap tadi. Ini X, Y, ini Y-nya di sini, ini min Y, ini min X. Kalau min Z kan nggak ada kan ya? Kan nggak ada cerobong di bawah tanah. Oke, kalau titik koordinatnya di sini berarti dia posisinya ada di, apakah dia punya nilai X? Punya nggak? Punya, Pak. Ya. X, koma, min Y, koma, 0. Oke. Ketika saya punya titik di sini,
maka koordinatnya adalah apakah dia punya nilai X? Punya, Pak. Punya X, koma, Min Y, min Y, Z, koma, Z. koma Z. Oke? Gitu ya? Yang ini bisa dipahami? Bisa, Supaya Pak. Anda nanti tahu posisinya ketika kita berhitung plum yang kemana dulu nih, gitu ya. Kemana dulu nih. Kalau kita berhitung dengan nilai Z, ada nilai Z-nya, berarti konsentrasi polutan yang ada di atas gitu. Kita mau ngitung pada ketinggian berapa meter nih. Artinya itu pemaparannya itu kan ditentukan oleh ketinggian itu, oleh besarnya nilai Z. Iya kan? Tapi kalau dia tidak punya Z gitu ya, dan dia punya nilai Y dan X gitu, berarti dia tadi itu sesuai dengan Windrush-nya, garisnya itu bisa berputar, bisa berubah. Oke ya, dia punya dua koordinat. Tapi kalau X00 berarti posisinya dia itu center line, lurus gitu dengan dia punya tag itu. Dengan arah plumnya. Yang ini dulu bisa dipahami? Oke ya. Jadi dianggap arah ini arah plumnya ya, atau kalau biasa disebut sebagai plum center line. Itu ke sini. Nanti ini jadi faktor. Baik. Kemudian yang harus kita konfirmasi lagi untuk memperkirakan semburan ini menggunakan persamaan Gaussian itu adalah kita perlu data ini. Perlu data ini. Ini adalah ketinggian cerobong. Gitu ya. Itu dinotasikan sebagai H kecil. Kemudian ada ketinggian efektif cerobong yang dinotasikan sebagai, nah ini kan di sini, ini kan anunya ya, apa namanya, dari ketinggian cerobong ini, emisi itu kan naik begini, ya. Ini kan naik kan, dari ini keluar, dia kan terhembus ke atas. Jadi ada delta H di sini sebetulnya. Tinggi semburannya. Ya, ini jarak antara tinggi cerobong dengan center line atau ketinggian semburan ini diukur sebagai, nah ini diukur berdasarkan center line plum center line, arah plumnya. Ini kan kalau ini anggaplah ini plumnya. Nah, center line-nya itu ini. Delta H itu diukur berdasarkan atas cerobong dengan center line plum. Ini delta H. Ini delta H-nya. Jadi kita ada delta H, kita ada H. Nah, ketinggian efektif semburan itu kita hitung dari sini sampai sini. Ini dinotasikan sebagai H besar.
Ini H besar. Maka H besar sama dengan H kecil ditambah dengan delta H. Gitu. Bingung nggak kira-kira? Paham, Pak. Paham aja ya. Oke ya. Yang perlu Anda ini adalah Anda harus tahu posisinya dulu. Yaitu di yang harus di-highlight adalah Anda tahu posisi ini, Anda tahu posisi ini, Anda tahu posisi ini berdasarkan stack yang ada. Stack-nya ini stack-nya tak ini aja. Stack-nya. Ini stack-nya. Oke ya. Yang ini bisa dipahami? Saya lanjut lagi ya. Nanti kalau Anda nggak paham tanya ya. Persamaan yang akan kita gunakan di Pasquale Anda lihat persamaannya dulu ya, bahwa persamaannya kira-kira seperti ini. Jadi kita menggunakan persamaannya Gaussian untuk mengestimasi dispersi pencemaran udaranya. Prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kira-kira seperti ini ya. Ini karena win-nya seperti ini, maka ini plumb center line-nya. Oke? Y min Y ini X ke sini, ke sini, ke sini. Oke ya? Saya kira ada paham. Ini plumb rise tadi ya, tinggi semburan. Jadi kita notasinya bukan HS tapi H kecil ya. H kecil ini delta H itu dihitung berdasarkan center line plumb-nya, maka ini ada H besar. H besar ini adalah ketinggian efektif cerobong, sedangkan H kecil itu adalah ketinggian cerobong, seperti yang tadi. Nah, delta H itu ini. Paham ya? Saya kira ya. Tinggi semburan. Ini delta H. Oke. Yang akan kita gunakan persamaannya adalah punyanya si Gaussian. Gaussian ini sebetulnya dulu awalnya persamaannya si Pasquale-Gilbert. Nah, lalu dia disempurnakan oleh si Gaussian untuk memperkirakan bagaimana kondisi, bagaimana memperkirakan konsentrasi pencemaran udara itu berdasarkan ini tadi beberapa hal gitu ya. Termasuk di dalamnya tadi ada kestabilan iklim dan sebagainya. Oke ya, kecepatan angin, sumber emisinya berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke? Anda mungkin sudah paham dengan posisi yang seperti ini ya. C, X, Y, Z. Ini konsentrasi pada posisi X, Y, sama Z. Yang ini. Posisi pada konsentrasi C, konsentrasi pada posisi X, Y, dan Z. Oke. Kalau ini posisi pada X dan Y. Tahu kan posisinya ada di mana? Posisinya ada di mana tadi? Sorry. Jadi kalau ini posisinya ada di mana? Ini gini ya.
Posisinya ada di mana itu kira-kira? Di sini apa di sini? A atau B? Kalau ini? Posisi yang kita hitung ini, ya, posisinya, kita kan akan menghitung konsentrasi polutan berdasarkan posisinya ada di mana. Kita kan menghitung misalnya, saya mau menghitung konsentrasi pencemaran udara berdasarkan data-data konsentrasi yang Anda buat tadi. Tadi kan Anda udah di tugas itu kan udah membuat bahwa oh ternyata kalau di di Samarinda itu ke barat daya gitu ya. Berarti kan bisa ditentukan itu lokasinya di mana kan ya posisinya ya. Apakah dia akan center lain dengan kecepatan udara dan sebagainya. Artinya kan ada posisi di situ. Ya. Bisa dihitung berdasarkan posisinya. Maka ini begitu juga ini gitu ya. Apakah Anda mau berhitung posisinya, dispersinya itu ada di mana? Maka ada seperti ini. Ya ini seperti ini. Kalau dia konsentrasi X, Y, 0, berarti dia posisinya ada di A sini. Kalau dia C, 00, berarti dia tidak punya ketinggian, dia tidak punya, berarti ini posisinya dia ada center line dengan arah angin. Ini ya. Bisa dipahami? Dia kan kalau begini kan dia lurus pada sumbu X. Gitu ya. Ayo. Kalau ini, ketika dia di ground, dia tidak punya ketinggian. Jadi hanya itu 0. Kalau H0 berarti itu kan berarti ketinggian efektif cerobongnya tadi 0. Begitu ya. Anda bakar sampah misalnya. Gitu ya. Anda bakar sampah. Lalu Anda ingin melihat berapa konsentrasi berdasarkan jarak pada sumbu X. Konsentrasinya jadi berapa? Kita menggunakan persamaan ini. Oke, saya tanya dulu. Apakah Anda sudah bingung? Halo? Sudah bingung apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah bingung nanti kita lanjut minggu depan aja dah. Dari tadi saya nggak dapat feedback soalnya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja minggu depan. Jangan lupa Anda tadi ya, absen ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai perhitungan Gaussian. Ya kita sedikit ada hitung-hitungan pemodelan lah gitu ya. Oke. Nanti jika dari hasil ini Anda akan buat petanya atau semacam windrush-nya gitu, monggo silakan. Nanti bisa diteruskan dengan pembuatan peta berdasarkan perhitungan. Jadi nanti bisa dipetakan. Jadi dari misalnya punyanya Samarinda tadi kan ada windrush-nya ya. Jadi windrush ini nanti Anda bisa lengkapin dengan yang tadi saya bilang konsentrasi. Kalau di ini kan punya ini ya. 1 menit lagi. Nanti kita tutup. Nah, Anda kan punya windrush nih. Nanti Anda bisa buat jadinya dengan pemodelan itu, kira-kira konsentrasi yang ada di sini berapa sih? Konsentrasi yang ada di sini berapa sih? Konsentrasi yang ada di sini berapa? Itu kira-kira ya. Nanti next kita
akan buat seperti itu. Jika ada terhubung A di sini, dibangun pabrik, maka konsentrasi semakin ke sini itu berapa? Di daerah sini berapa? Di daerah sini berapa konsentrasi? Kira-kira gitu. Baik, kita akhiri. Terima kasih semuanya. Nanti kita mau pagi lagi atau jam 1? Gimana bagusnya? Untuk Selasa bisa kayaknya PKT-nya kan Saya nggak dengar suaranya Nisa. Apa tadi? di Ya, Selasa dan itu kan PKT kosong Pak. PKT kosong. Ya itu Hari apa bisa itu? pagi, Selasa pagi. Itu hari Selasa, Pak. Oh gitu, Selasa pagi. Iya, Selasa Selasa pagi. pagi. Oh gitu. Oke. Udah saya PKT ya? Sudah, Pak. Ini mau masuk pertemuan 8, tapi kosong. Oke. Oke, nanti ingetin saya ya, PC ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.